Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menyusun formulasi ransum menggunakan Excel. Sebelum kita mengetahui menyusun formulasi ransum, kita harus mengetahui kebutuhan nutrisi ternak. Di sini saya menggunakan ternak sapi potong, yaitu sapi Bali, dengan berat badan 200 kg dan pertambahan berat badan 0,7 kg. Dengan masing-masing kebutuhan TDN, bahan kering, serat kasar, kalsium, fosfor, protein kasar, dan lemak kasar. Kemudian kita mengetahui kandungan nutrisi bahan pakan itu dalam bentuk persen. Di sini bahan pakan yang saya gunakan ada rumput gajah, rumput ilalang, ampas tahu, dedak, dan garam dengan masing-masing kandungannya. Setelah kita mengetahui kebutuhan dan kandungan dari ternak itu sendiri, baru kita bisa membuat tabel formulasi ransum. Nah, di sini untuk membuat formulasi ransum saya menggunakan metode trial and error. Penggunaan dari rumput gajah itu ada 40. Jadi untuk mencari TDN sama dengan sum penggunaan dikali dengan TDN pada tabel kandungan dibagi 100. Ya, tinggal kita tarik ke bawah. Setelah kita mendapatkan TDN dari masing-masing bahan pakan, baru kita jumlahkan. Kemudian bahan kering sama dengan sum penggunaan dikali dengan bahan kering pada tabel kandungan dibagi 100. Baru kita totalkan. Setelah itu serat kasar sama dengan sum penggunaan kita kali dengan serat kasar dibagi 100. Kita tarik ke bawah untuk nilai serat kasar dari masing-masing bahan pakan. Dan kita jumlahkan. Kalsium sama dengan sum penggunaan dikali dengan kalsium pada kandungan dibagi 100. Penggunaan dikali dengan fosfor kandungan kita bagi 100. Tinggal kita tarik ke bawah, lalu kita jumlahkan. Protein kasar sama dengan sum penggunaan dikali dengan protein kasar pada tabel kandungan dibagi 100. Lemak kasar sama saja, sama dengan sum penggunaan kita kalikan dengan lemak kasar pada tabel kandungan dibagi 100.
kita mendapatkan hasil dari masing-masing bahan pakan. Kemudian kita lihat kebutuhan dari ternak itu sendiri, apakah dia sesuai dengan kebutuhan. TDM di sini kebutuhannya 59,3, di sini pas 59,3. Bahan kering 40. Ya di sini hampir mendekati. Kemudian serat kasar 30, kalsium 0,4, fosfor 0,3, protein kasar 11,6, lemak kasar 5. Di sini kebutuhan dengan formulasi itu hampir mendekati. Setelah kita membuat tabel formulasi langsung, baru kita bisa membuat tabel penggunaan bahan pakan. Nah, untuk mencari bahan kering pada penggunaan bahan pakan di sini itu sama dengan sum penggunaan dikali 100, kita bagi dengan bahan kering pada tabel kandungan. Setelah dapat hasil bahan kering dari rumput gajah, ini kita tinggal tarik ke bawah untuk mencari bahan kering dari masing-masing bahan pakan. Kemudian kita jumlahkan. Bahan segar. Untuk mencari bahan segar itu sama dengan sum bahan kering dibagi nih total bahan kering itu 444,25 39 288 dikali 100. Sama saja, tinggal kita tarik ke bawah. Setelah itu baru kita totalkan. Kemudian untuk mencari PD, sebelum kita mencari PD kita harus mengetahui jumlah dari konsentrat nih, total bahan segar konsentrat. Nah, di sini sama dengan sum. Nih, bahan segar konsentrat itu ada ampas tahu, dedak, dan garam. Jadi hanya batas ampas tahu sampai garam. Setelah kita dapat total bahan segar konsentrat, kita mencari konstanta. Untuk mencari konstanta sama dengan sum total bahan segar dibagi 5. Nah, dapatlah konstanta. Setelah kita dapat konstanta, baru kita bisa mencari PD. Itu di sini sama dengan sum bahan segar dibagi dengan konstanta. Itu 8,72 374. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita mengetahui jumlah PD dari masing-masing bahan pakan, di sini yang kita jumlahkan itu hanya konsentrat saja. Nah, dapatlah jumlah konsentrat yaitu 4,9998707. Nah, di sini sama saja dengan 5. Jadi kita dapat mengetahui jumlah PD
jumlah bahan segar dan jumlah bahan kering. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.